Shalom semuanya. Sore hari ini sebelum kita memulai ibadah, aku ada sedikit mau sharing tentang renungan yang aku dapat. Menurut aku renungan ini cukup bagus dan cukup membuat aku tersadar. Jadi semoga juga bisa menyadarkan kita-kita semua yang ada di sini. Jadi judul renungannya itu Dalam Pelukan Allah. Kalau kalian mau baca fullnya, kalian bisa baca di Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Tapi ada satu ayat yang aku kutip, yaitu Mazmur 91 ayat yang ke-15. Katanya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kadang kalau misalnya kita sebagai anak muda, apalagi aku sendiri ya, kadang tuh aku suka mikir gitu, kenapa sih harus ada masalah ini, kenapa sih harus merasakan sedih kayak gini, sakit kayak gini gitu. Tapi setelah aku lihat firman ini, ternyata di firman ini tuh bilang, aku akan menyertai dia. Kadang tuh kita selalu bilang ke Tuhan, kenapa ya Tuhan, kok saya dapat ini? Karena aku udah baik, aku udah pelayanan, kenapa aku dikasih kayak gini? Tapi kita lupa bahwa ada memang masalah-masalah yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk bikin kita hancur, tapi justru bikin kita makin naik level, makin bisa kenal Tuhan, dan justru kisah hidup kita malah bisa jadi berkat bagi banyak orang. Seperti ada lagi satu firman yang aku mau kutip, itu Mazmur 37 ayat 24, katanya, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi aku mau ingetin ke kita, walaupun mungkin sekarang kita sedang mengalami hal-hal yang cukup berat, penuh tangis, sesak gitu. Tapi kalian harus ingat, kalian gak usah marah sama Tuhan. Justru kalian tetap harus bersyukur. Karena apa? Seperti firman yang Tuhan bilang, bahwa Ia menyertai kita. Dia menemani kita. Even kita sesedih apapun, ingat lagi kata firman Tuhan, tidaklah sampai tergeletak, kita gak mungkin sampai hancur. Justru melalui percobaan-percobaan yang kita alami, kita harus bersyukur, kita akan jadi semakin upgrade. Ada satu kata sebagai penutup terakhir, ada salah satu ayat, jadi lirik di lagunya almarhum Melita, kalau kalian tahu, yang minggu kemarin dinyanyiin tuh. Sangat bagus banget kata-katanya. Kata-katanya, ketika kita bersyukur, justru Ia berkati kita. Bukan ketika kita minta, bukan ketika kita mengeluh, tapi ketika kita bersyukur ke Tuhan, Tuhan malah tambahkan berkat bagi kita. Amin. Amin. Shalom semua. Yes, what's up guys? Gimana hari ini? Oh ya, ada yang kedinginan gak nih? Hujan-hujan gini. Ya, terlepas dari suasana yang hujan gini, ya saya berharap setiap kita tetap ada sukacita, masih ada ucapan syukur, masih ada haus dan lapar gitu ya, mengenal kebenaran firman Tuhan. Masih kangen terus dan terus tinggal dalam hadirat Tuhan, masih ada yang menyadari dan merasakan penyertaan Tuhan. Ya, hari ini saya mau share tentang iman dan pilihan. Kita akan mulai dengan review iman dari beberapa tokoh di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, kita mulai dari Habel. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena percaya penuh kepada Allah, Habel mempersembahkan kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Itulah sebabnya Allah berkenan kepada Habel dan menerima dia sebagai orang benar. Jadi, biarpun Habel sudah lama mati, dia tetap menjadi teladan bagi kita karena percayanya itu. Ya, berikutnya. Iman Nuh. Ya, 1, 2, 3. Contoh lain adalah Nuh. Dia percaya penuh ketika Allah memberitahunya tentang hal-hal yang belum pernah dilihat manusia. Karena Nuh percaya dan menghormati Allah, dia membangun sebuah kapal besar untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan percaya penuh itulah Nuh membuktikan
bahwa orang-orang yang ada di dunia pada zaman itu bersalah. Dan karena keyakinannya juga, Allah menerima dia sebagai orang benar. Iman Abraham, ya 1, 2, 3 bersama-sama. Abraham pun demikian. Dia percaya penuh kepada Allah ketika disuruh pergi ke negeri lain, yaitu negeri yang Allah janjikan untuk diwariskan kepadanya dan keturunannya. Dengan percaya penuh, dia berangkat walaupun belum tahu kemana dia harus pergi. Berikut. Nah, karena iman, terlindungi dalam gua singa. Siapakah ini? Oke. Terlindungi dalam dapur api yang menyala? Oke. Terluput dari mata pedang? Ayo. Salah satunya itu Musa. Karena Musa pernah bilang, menamakan anaknya yang kedua, Eliezer, itu yang berarti Allah penolongku, karena Allah tak menolong dia luput dari pedang Firaun. Oke. Orang yang dulu kuat menjadi lemah dan dikuatkan lagi. Mat. Oke. Nggak apa-apa. Itu efek itu ya. Sinetron ya. Oke, next. Selalu menang dalam peperangan. Oke, 100. Jadi beberapa, cuma 1 doang ya yang miss ya. Oke, next. Kita lanjut ke perjanjian baru. Perjanjian baru berbicara tentang, mengikuti Yesus. Kita bersama-sama baca 1, 2, 3. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapa yang ingin mengikut aku harus mengesampingkan keinginan serta kesenangan dirinya sendiri dan memikul salibnya setiap hari dan berdekatan dengan aku. Yang berikutnya, iman Petrus. Nah, untuk konteks iman Petrus ini, sebelum kita baca ini, kejadiannya adalah banyak orang meninggalkan Yesus setelah Yesus mengajarkan tentang roti hidup. Ya, mari bersama-sama 1, 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada kami, apakah kalian juga mau meninggalkan aku? Petrus menjawab, Tuhan, kami tidak akan meninggalkan engkau, karena ajaran-ajaranmu berkuasa, sehingga kami bisa memperoleh hidup yang kekal. Dan kami percaya bahwa engkau adalah Kristus dan anak Allah yang hidup. Berikutnya adalah konteks iman penjahat yang disalib. Konteksnya itu, saat itu Yesus dan 2 penjahat itu disalibkan. Salah satu penjahat itu menghina Yesus dan meminta bukti kalau Yesus itu Kristus, Mesias, dan menyelamatkan dirinya sendiri dan mereka berdua gitu kan. Ya lanjut. Ini kelihatan kan ya? Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Namun penjahat yang satu lagi menegur dia. Jangan berkata begitu. Apa kamu tidak takut kepada Allah? Lihat, kita bertiga ini sama-sama dihukum mati. Tapi hanya kamu dan aku yang pantas menerima hukuman ini. Karena kita memang berbuat jahat. Sedangkan Yesus itu sama sekali tidak bersalah. Lalu dia berkata kepada Yesus, ya Tuhan, tolong ingat saya ketika engkau sudah memerintah sebagai raja. Nah, berikutnya, karena iman di perjanjian baru. Ya, kita bersama-sama 1, 2, 3. Yang hidup bukan lagi saya, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Sedangkan hidup yang sekarang saya miliki dalam tubuh saya ini adalah hasil iman saya kepada anak Allah yang mengasihi saya dan memberikan dirinya sendiri bagi saya. Nah, di perjanjian lama ini, karena iman orang-orang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun mungkin saat itu mereka belum mengerti, ya belum, bahkan ada yang nggak melihat hasil ketaatannya. Tapi di perjanjian baru, tentu kita percaya Yesus, Allah yang datang ke dunia sebagai manusia, yang menebus dosa, sehingga kita nih manusia bisa menerima pengampunan, pembenaran, didamaikan dengan Allah, dikuduskan, diangkat anak, menerima pengharapan tentang hidup kekal bersama Allah.
Masalahnya, iman itu bukan hal yang instan. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang bilangnya karena kebaikan kita, bukan. Tapi karena anugerah Tuhan bagi setiap kita. Nah, itu berbicara iman. Ya, next. Nah, dari review-review tadi, menurut kalian apa hubungan iman dan pilihan? Karena di Perjanjian Lama, kita sebut contoh Nuh. Karena dia percaya, maka dia membangun. Abraham karena percaya dia, walaupun, tapi di Perjanjian Baru, setiap orang yang mengikuti Yesus harus terus haruskah mundur? Ya. Terus karena iman, Paulus berkata, terus? Ya. Karena iman, makanya ada pilihan-pilihan yang menunjukkan bahwa mereka percaya, mereka mengandalkan Tuhan. Nah, mari kita lanjut di mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pertahankanlah dengan teguh imanmu kepada Kristus, dan jagalah supaya hati nuranimu selalu bersih dengan melakukan hal-hal yang benar. Karena ada orang yang tidak menaati hati nurani mereka, dan dengan sengaja melakukan hal-hal yang tidak mengherankan kalau sesudah menentang Allah secara demikian. Ya, jadi pilihan kita sangat mempengaruhi. Apakah kita mempertahankan iman kita? Apakah kita mempertahankan hati nurani kita agar tetap bersih? Karena ketika kita tidak mempertahankan, ya bisa mungkin kita kehilangan iman kita karena masalah, karena pergumulan. Kalau di PA kemarin dibilang karena pasangan hidup, karena kekuasaan, jabatan, uang, dan segala macam. Banyak orang yang meninggalkan imannya. Berikutnya, mari bersama-sama sekali lagi. Selain itu, teruslah yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena seperti yang tadi disampaikan di awal-awal ya, mengikuti Yesus itu nggak selalu mulus. Ada ujian, ada masalah, ada cobaan, tantangan. Masalahnya ketika kejadian tadi hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang merepotkan, hal-hal yang mengesalkan, hal-hal yang menyedihkan. Sangat mungkin kita itu mengalami namanya serangan-serangan, ketakutan, khawatir, galau. Ketika kita menjaga iman kita itulah perisai kita yang membuat kita tetap stay, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Jadi ketika kita ada masalah, bukan fokus pada masalah, tapi fokus pada kok solusi? Ayo sekali lagi Romat, fokus pada apa? Yes, 100. Ya, berikutnya. Kayaknya agak banyak baca ayat sih. Iman
mempengaruhi pilihan kita. Ayo bersama-sama 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya kita membalas kebaikan hatinya itu. Janganlah lagi kamu yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tapi hendaklah kamu mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai korban bagimu. Walaupun sebenarnya kamu masih, yang berikutnya, bersama-sama sekali lagi. Keputusan itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Dia akan memperbaharui pikiranmu masing-masing. Sehingga kamu bisa mengetahui apa kehendaknya bagimu. Dan apa yang terbaik dalam setiap, kamu semua akan dimampukan untuk mengerti, memilih apa yang baik dan yang paling tepat dan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena iman kita memilih untuk merespon kasih dan kebaikan Allah. Bagaimana caranya? Meninggalkan cara hidup yang lama, duniawi, orang-orang berdosa. Mempersembahkan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan kita perlu apa nih? Nih. Perlu. Ya, kita harus memperbarui pikiran kita. Ya, karena sejak kejatuhan Adam, kegagalan Adam, ya setiap manusia itu berdosa, dipengaruhi oleh dosa sampai sesudah kita mengenal Kristus. Sesudah mengenal Kristus, masalahnya masih ada pengaruh dosa. Masih ada keinginan kita, masih ada ego, masih ada segala hal yang mungkin sederhananya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya sadar nggak sadar lah. Ya boleh dibilang kayak istilahnya manusia lama. Ya istilah yang umum. Semua tahu kan yang namanya USB, flash disk, SD card. Pernah nggak tuh, misalnya kita ada foto atau dokumen, tiba-tiba kehapus. Pernah kan? Gimana tuh? Panik. Ya, kalau penting panik, kalau nggak penting biasa aja, ya kan? Tapi tahu nggak kalau kalian tahu kalau file itu masih bisa muncul lagi, masih bisa dikembalikan. Iya, masih bisa dikembalikan pakai software tertentu. Namanya recover. Ya. Nah, menurut saya yang saya mau sampaikan tentang ini bicara gini. File dokumen yang terhapus itu masih bisa muncul lagi. Nah, file yang masih bisa muncul itu satu-satunya cara, bukan satu-satunya cara sih, tapi salah satu cara yang simple lah untuk dokumen itu, file yang nggak muncul lagi, itu harus delete semua, kosongin semua flash disknya, format lah terserah, dan isi lagi penuh. Isi lagi penuh semua flash disknya sampai habis. Baru kita udah nggak bisa recover lagi. Nah, ini saya mau menjelaskan ini buat apa? Karena sebelum kita mengenal Kristus seperti yang tadi saya bilang, masih ada ya namanya manusia lama, pemikiran lama, prinsip-prinsip, misalnya mata ganti, gigi ganti. Ya. Terus beberapa pemikiran dan prinsip-prinsip ini masih melekat ya. Kalau mau saya jujur bilangnya masih melekat di setiap kita. Sama seperti file tadi, masih bisa muncul lagi. Masih bisa ke permukaan lagi. Masih bisa mengontrol kita, masih bisa. Setelah kami mendengar ini, apakah kaget, takut, khawatir? Karena
sama seperti file tadi yang masih muncul, satu-satunya cara kita nggak terpengaruh lagi, nggak muncul lagi manusia lama, ya mau nggak mau kita harus merubah pikiran. Tapi kita harus mulai dari satu persatu, lepasin, buang apapun namanya, semua pemikiran kita, semua prinsip-prinsip nilai kita, semua yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Pertanyaannya, mudahkah? Sulitkah? Lamakah? Worth it gak tapi? Kalau worth it, menurut kalian kenapa masih banyak yang nggak mau melakukan? Masih ada yang ego, masih yang pegang erat, masih yang bilangnya apa? Merasa dirinya sudah baik, merasa dirinya sudah sempurna, makanya nggak usah berubah lagi lah. Itulah. Tapi setiap kita itu harus lepasin semua itu. Tapi bukan hanya lepasin. Karena kalau dilepasin masih bisa di-recover. Seperti yang tadi, harus harus diisi lagi firman Tuhan. Harus diisi lagi pikiran-pikiran Kristus, prinsip-prinsip yang sesuai firman Tuhan. Masalahnya, gimana caranya? Terus? Konsisten. Jangan hari ini merenungkan firman Tuhan, besoknya lagi, besoknya lagi. Terakhir gua ngapain ya? Sampai-sampai begitu. Makanya itu yang boleh dibilang ketika kita, yang menurut saya sih nggak heran ya, beberapa orang yang tanda kutip muncul lagi manusia lamanya, itu boleh dibilang kita mempertanyakan, beneran gak sih dia punya iman? Beneran gak sih dia merenungkan firman Tuhan? Beneran gak sih dia melepaskan pikiran-pikiran yang lama? Yang gak sesuai firman Tuhan? Ya seperti yang tadi dibilang kan, itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang menyenangkan, bukan hal yang enak. Ada harga yang harus dibayar. Ada ketidaknyamanan, ada hal yang, ya mungkin ada air mata, ada shock terapi lah, ada kekhawatiran, ada segala macam, ada banyak hal. Cuma seperti yang tadi kita bilang, semua yang kita lakukan tadi itu worth it. Semua yang tadi kita lakukan itu berguna, berfungsi, ada tujuan yang jelas. Cuma masalah tadi, hari ini mungkin jalan, besok enggak, besoknya lupa, besoknya lagi, lama-kelamaan hilang. Tapi tadi kita bilang worth it. Makanya dari ini kita bisa bilang, iman dan pilihan kita. Ketika kita punya iman, idealnya, normalnya, pilihan kita sesuai dengan iman kita. Normalnya, idealnya. Ya karena iman kita menentukan pilihan-pilihan kita. Apakah karena iman kita memilih mengampuni atau membalas kesalahan orang lain? Karena iman kita memilih mengasihi atau menghakimi? Melakukan yang baik dan benar atau menyenangkan manusia? Ketika ada masalah, milih tenangin diri untuk berdoa atau terus khawatir? Ketika dalam masa-masa kesesakan, milih percaya pertolongan Tuhan yang gak pernah terlambat atau menyerah? Ya mungkin kita, saya yakin
Setiap kita punya doa-doa lah, mungkin ada yang belum dijawab, ada yang lagi nunggu proses. Pertanyaannya, masihkah kita tekun berdoa? Masihkah kita tekun berdoa menunggu jawaban doa? Masihkah kita memilih berusaha mengenal Allah untuk mengetahui kehendak Allah? Masihkah kita mendengarkan suara Tuhan atau dengar suara noise, suara si jahat yang ingin menjatuhkan? Masihkah kita memilih kehendak Allah atau memilih ego kita? Memilih menyenangkan Allah atau menyenangkan sendiri? Yang bilang menyenangkan Allah siapa? Kayaknya satu orang doang nih kayaknya. Itu yang tadi bilang menyenangkan Allah, catat ya. Catat dalam hatimu. Catat dalam doamu, catat dalam imanmu, janjimu. Faktanya itu harusnya itu buat setiap kita, termasuk saya, tanpa terkecuali. Ya karena setiap kita itu butuh Tuhan. Butuh juga teman sekitar kita yang buat saling menguatkan, saling mendoakan. Nggak tahu nih pada seneng atau enggak nih kalau dengar kata God bless. Jadi kesimpulannya ini, iman kita mempengaruhi pilihan-pilihan kita. Apakah kita mau sibuk dengan diri sendiri atau mulai memperhatikan sekitar, mulai mendengarkan isi hati Tuhan, mulai merenungkan firman Tuhan atau enggak. Kalau pilihan kita sibuk dengan diri sendiri, nggak mau mengampuni, khawatir terus, nggak mau berdoa, berhati-hatilah. Yuk setiap kita tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, karena ya seperti yang tadi disampaikan, Tuhan merancangkan yang baik. Walaupun kadang sekarang belum baik, belum kelihatan, belum mengerti. Tapi kita tetap amin buat firman Tuhan.